Zhao Lianyun berdiri di puncak rumah Gu Abadi, gedung penyapu angin, melihat keluar. Hanya untuk melihat bahwa langit hitam tertutup kegelapan, tabir gelap menyelimuti sekelilingnya. Namun, ada cahaya. Bintik-bintik kecil cahaya kabur muncul dalam penglihatan Zhao Lianyun, mereka tampak jauh. Langit hitam sangat besar, atau lebih tepatnya, 9 langit yang tak terlupakan semuanya besar, setiap lapisan langit akan memiliki ukuran kolektif dari 5 wilayah. Namun karena Renzu dan 10 anaknya, hanya langit hitam dan langit putih yang tersisa sekarang. Kami akhirnya melewati dinding ki angin surgawi dan memasuki langit hitam. Ini langit hitam, tampaknya damai. Para dewa Gu di sekitarnya mulai berbicara. Ada lebih banyak orang di lantai ini daripada Zhao Lianyun dan Bu Zhenzi. Kami memasuki langit hitam. Wei Ling yang mentransmisikan kedua dewa Gu peringkat 8 lainnya. Saat ini, 3 rumah Gu abadi mengubah posisi mereka lagi. Perkemahan Edgeling berada di depan, terbang di depan, sementara paviliun Canari dan gedung penyapu angin masing-masing berada di sampingnya, sedikit ke belakang. Para dewa Gu peringkat 6 dan 7 lainnya belum pernah memasuki surga hitam sebelumnya, mereka tidak tahu bahayanya. Wei Ling Yang, Myriad Tidal Dragon, dan Bi Chen Tian sangat jelas tentang mereka. 9 surga kuno biasanya merupakan tempat yang hanya bisa dimasuki dan dijelajahi oleh Dewa Gu peringkat 8 untuk mendapatkan sumber daya. Ada Dewa Gu peringkat 7 khusus seperti Feng Jiuge dan Chudu, mereka bisa masuk tetapi dengan risiko tinggi. Terlepas dari apapun, setelah memasuki surga hitam, 3 rumah Gu abadi menjadi jauh lebih lambat. Selain itu, rumah Gu abadi tidak lagi bersinar terang, mereka berwarna abu-abu dan berdebu, seperti 3 batu tak bernyawa. Diskusi para dewa Gu di sekitarnya terhenti. Seluruh lantai di gedung penyapu angin ini menjadi sunyi. Benar-benar sunyi. Kesan pertama yang diberikan surga hitam kepada Zhao Lianyun adalah bahwa surga itu benar-benar besar. Sepertinya kita cukup beruntung, kata Bi Chen Tian. Kita harus tetap berhati-hati, perjalanan baru saja dimulai. Myriad Tidal Dragon tetap waspada. Wei Ling yang tiba-tiba berkata, hati-hati, ada segerombolan binatang buas di depan. Ketiga Gu Haus abadi itu kini bergerak lebih lambat, bahkan dengan barisan yang kuat, ketiga Gu Immortal peringkat 8 itu tetap berhati-hati dan bergerak dengan waspada. Suara keras segera memasuki telinga Zhao Lianyun. Apa itu? Sepertinya segerombolan babi hutan. Banyak Gu Immortal bersandar di jendela, melihat keluar. Tak lama kemudian, para makhluk abadi itu terkesiap serempak. Dengan kekuatan Gu Houses abadi, para Gu Immortal dapat melihat melewati tabir gelap, memperhatikan bahwa sekelompok besar babi hutan berada di bawah mereka. Babi-babi terbang di langit, apakah itu cukup lucu? Tidak, para Gu Immortal memiliki perasaan yang berbeda. Mereka semua terkejut. Ini adalah babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral. Astaga, ada begitu banyak. Sulit untuk membayangkan bahwa setiap babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral adalah binatang buas kuno yang memiliki kekuatan pertempuran Gu Immortal peringkat 7. Jarang untuk melihat 1 di 5 wilayah, tetapi di sini ada ratusan. Untungnya, binatang buas memiliki kecerdasan yang rendah, mereka tidak memiliki kecerdasan manusia. Para Gu Immortal merasa senang di tengah keterkejutan mereka. Babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral ini mendengus keras saat mereka terbang di langit. Di bawah tatapan para abadi, Raja Babi Hutan terkemuka yang memiliki tubuh terbesar tiba-tiba menyerang dan menghentakkan kakinya ke dinding ki angin surgawi. Segera, babi hutan, surgawi yang terbang dengan angin astral di belakang Raja Babi Hutan melakukan hal yang sama. Mereka lincah seperti ikan terbang, mereka memiliki kelincahan yang tak tertandingi dengan tubuh babi hutan mereka, mereka menyerbu ke dinding ki angin surgawi. Tak lama kemudian, sekelompok besar babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral menghilang dari pandangan. Bu Zhenzi berdiri di samping Zhao Lianyun, mendesah, alam itu menakjubkan dan luar biasa. Kami, para dewa Gu, mengalami kesulitan untuk melewati dinding ki angin surgawi. Namun, bagi babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral ini, hal itu sangat mudah. Dinding ki angin surgawi bagaikan air bagi ikan di laut. Pada saat ini, sebuah suara berkata, sebenarnya, dahulu kala, para dewa Gu di masa lalu telah menyadari hal ini. Mereka melenyapkan babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral dan menggunakan bahan-bahan abadi yang dikumpulkan dari tubuh mereka untuk memurnikan Gu abadi jalur Qi.
Gu abadi jalur Qi ini berguna dalam membantu para dewa Gu melewati dinding Qi angin surgawi. Bu Zhenzi dan Zhao Lianyun berbalik, hanya untuk melihat seorang dewa Gu muda yang secantik wanita. Dia berdiri di hadapan mereka dengan tenang, tersenyum. Mata Bu Zhenzi berbinar, dia mengenali orang ini. Pemuda Gu immortal itu menangkupkan tinjunya dan menyapa, "Saya Yu Yiyezi dari Sekte Jiwa Kuno. Salam untuk senior Bu Zhenzi, dan Peri Zhao dari Rumah Afinitas Roh Generasi sekarang. Yu Yiyezi, kau mungkin memiliki level kultivasi peringkat 6, tetapi kau sangat berbakat. Seringkali, Gu Immortal peringkat 7 akan mendekatimu untuk memurnikan Gu Immortal, atau meneliti resep Gu Immortal. Kau adalah salah satu dari Gu Immortal peringkat 6 teratas." Bu Zhenzi menjawab dengan nada memuji, tetapi yang terpenting, ia menjelaskan hal ini kepada Zhao Lianyun. Zhao Lianyun memperoleh lubang hantu dan menempatkan Gu Cinta di dalamnya. Setelah latihan yang intens, dia akhirnya bergabung dengan lingkaran Gu Immortals. Dia tidak begitu mengenal para dewa abadi benua tengah. "Halo, Yu Yiyezi." Zhao Lianyun mengangguk pada dewa abadi muda itu, sebelum bertanya, "Karena kamu berkata begitu, mengapa kita tidak menggunakan dewa abadi itu ketika kita melewati dinding Qi angin surgawi?" Yu Yiyezi tertawa, "Itu karena era di mana jalur Qi kuat sudah berakhir. Saat ini, resep Gu jalur Qi yang tak terhitung jumlahnya telah hilang, dan bahan-bahan Gu yang digunakan untuk memurnikannya telah punah. Pikirkanlah, berapa banyak orang yang dapat memasuki 9 surga yang tak terlupakan. Hampir semua dewa abadi hanya dapat menjelajahi tempat ini setelah mencapai peringkat 8. Jadi, memiliki dewa abadi seperti itu tidak banyak berpengaruh pada mereka sejak awal." Zhao Lianyun mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Pada saat ini, keributan dapat terdengar dari para dewa di dekat jendela. Zhao Lianyun berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa sepetak besar awan hitam bergerak melewati gedung penyapu angin. Awan hitam sangat umum di surga hitam. Yang kita lihat adalah yang terkecil di surga hitam. Awan hitam raksasa yang sebenarnya seperti benua yang mengambang di langit. Jauh di dalam awan hitam, ada binatang buas atau tanaman yang mengerikan. Yu Yiyezi menjelaskan. Bahkan awan hitam terkecil ini butuh beberapa menit bagi 3 rumah Gu abadi untuk terbang melewatinya. Yu Yiyezi benar-benar berpengetahuan luas, dia tahu banyak hal yang bahkan tidak diketahui oleh Dewa Gu peringkat 7 Bu Zhenzi, dan dapat menjelaskannya dengan jelas. Dia menjawab hampir semua pertanyaan Zhao Lianyun. Keduanya semakin banyak mengobrol seiring berjalannya waktu, dan suasananya sangat santai. Dalam perjalanan berikutnya, 3 rumah Gu abadi menemukan beberapa awan hitam di sepanjang jalan. Awan hitam ini tidak terlalu terlihat di surga hitam, tanpa gerakan pembunuh investigasi yang kuat, seseorang tanpa sadar akan terbang ke dalamnya. Awan hitam itu seperti pulau-pulau terpencil di laut, permukaan awan hitam dan bahkan bagian dalamnya tidak kosong, ada makhluk hidup yang tinggal di sana. 3 dewa Gu peringkat 8 sangat berhati-hati, mereka tidak memindahkan rumah Gu abadi mereka ke awan hitam. Mereka lebih suka mengambil jalan memutar dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghindari awan. Namun terkadang, bahkan ketika Anda menghindari masalah, masalah tetap datang kepada Anda. Desisan dapat terdengar saat sekelompok besar ular berbisa gelap terbang keluar dari awan hitam, menyerang 3 rumah Gu abadi. Ular berbisa gelap ini semuanya adalah tingkat binatang buas yang terpencil, sedangkan ular raja adalah binatang buas kuno yang terpencil. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada jarak ini, kita seharusnya tidak berada di wilayah kelompok ular berbisa gelap. Wei Ling yang terkejut, bertarung atau mundur? Bi Chen Tian bertanya. Wei Ling yang memikirkannya, mundur, kita harus menghindari pertempuran untuk menjaga kekuatan tempur kita, perjalanan di depan sangat panjang. Tetapi mundur tidak akan mudah, ini adalah ular berbisa gelap. Di dalam rumah Gu abadi lainnya, Myriad Tidal Dragon mentransmisikan. Ular berbisa gelap menyimpan dendam, begitu mereka mengunci mangsa, mereka tidak akan menyerah. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. 3 rumah Gu abadi terbang dengan cepat, tetapi bahkan setelah beberapa jarak, kelompok ular berbisa gelap masih mengikuti di belakang mereka. Tidak hanya itu, semakin banyak ular berbisa gelap muncul dari awan hitam. Begitu banyak ular, awan hitam itu seperti sarang ular. Aku ingin tahu bagaimana 3 penguasa peringkat 8 kita akan menghadapi ini. Petik 2. Menurutku,
Kita harus bertarung, kita memiliki 3 rumah gua abadi. Benar sekali, ular berbisa gelap ini memiliki tanda jalur racun, dan isi perut ular mereka adalah bahan abadi terbaik untuk memurnikan gua abadi yang menyembuhkan. Para dewa abadi di dalam rumah gua abadi saling berbicara, mengungkapkan pandangan mereka. Namun, 3 dewa abadi peringkat 8 terus melarikan diri, mereka tidak mengikuti keinginan mereka untuk bertarung. Mereka terus terbang seperti ini. 3 dewa abadi peringkat 8 mencoba menghindar saat mereka mundur. Dalam perjalanan mereka berikutnya, mereka bertemu dengan sekelompok ular berbisa gelap lainnya, ukurannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, mereka bahkan bertemu dengan nyamuk beruang. Nyamuk-nyamuk ini sangat besar seperti beruang, mereka memiliki mulut yang menakutkan. Namun yang terpenting, jumlah mereka sangat banyak, jauh lebih banyak daripada ular berbisa gelap. Kelompok nyamuk beruang sangat besar. Pada suatu kesempatan, 3 rumah gua abadi dikelilingi oleh sekelompok nyamuk beruang, mereka harus bertarung. Setiap nyamuk beruang memiliki kekuatan pertempuran binatang buas yang terpencil. Puluhan ribu nyamuk beruang menyerang sekaligus. Apa artinya itu? Itu mengerikan. Setelah pertempuran itu, para dewa abadi yang ingin bertarung semuanya terdiam. Mereka menyadari betapa berbahayanya surga hitam itu. Untungnya, mereka memiliki 3 rumah dewa abadi dan perlindungan dewa abadi peringkat 8. Jika tidak, mereka semua akan mati di bawah serangan nyamuk beruang. Setelah terbang beberapa saat lagi, mereka mulai melihat cahaya bintang di depan. Di atas awan hitam, ada rumput pecahan bintang yang tumbuh dengan kelompok serangga yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di atas padang rumput. Ketiga rumah dewa abadi berhenti untuk pertama kalinya. Beberapa dewa abadi dikirim untuk memanen rumput pecahan bintang dan sumber daya lainnya. Apakah kalian semua merasakannya? Wei Ling yang mentransmisikan. Benar sekali, perjalanan di surga hitam ini sangat mulus. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini saat menjelajahi surga hitam. Bichen Tian menghela napas. Myriad Tidal Dragon melanjutkan, mungkin hal terpenting saat ini dalam menyelamatkan Ma Hong Yun adalah keberadaan Zhao Lian Yun. Itu memengaruhi keberuntungan kita. Awan-awan di 9 surga kuno ini biasanya melayang secara acak, mereka tidak memiliki pola yang pasti, bahkan kehendak surga tidak dapat mengganggu pergerakan mereka. Apapun yang kita temui tergantung pada keberuntungan. Wei Ling yang mengangguk, aku juga berpikir begitu. 1242 Istana Surgawi Penekan Keberuntungan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Akeong. Di atas lautan awan yang luas, seseorang berdiri diam, melihat awan bergerak sementara dia tetap diam. Orang ini mengenakan baju zirah biru emas, janggutnya menjulur sampai ke dada, dia adalah pria berotot dengan penampilan tua, dia adalah Dewa Desolasi Selatan. Saya, Yao Huang, memberi hormat kepada Tuan Desolasi Selatan. Sebuah sosok muncul, dia adalah tetua tertinggi pertama suku Yao, Dewa Gu peringkat 8 Yao Huang. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dewa Desolasi Selatan berbalik dan berkata sambil tersenyum, kita berdua peringkat 8, perlakukan aku sebagai teman, tidak perlu bersikap begitu sopan. Yao Huang membungkuk dengan hormat, dalam hal tingkat kultivasi, Tuan Desolasi Selatan, Anda jauh melampaui saya. Dalam hal senioritas, saya adalah keturunan dari generasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah Anda. Bagaimana saya bisa bersikap begitu kasar? Dewa Abadi Desolasi Selatan mengangguk, mendesah, kau hebat, tapi sangat disayangkan garis keturunan Huang Jin kita semakin menipis. Di dataran utara yang luas ini, di luar surga panjang umur, kau adalah satu-satunya peringkat 88 Istana Surgawi Penekan Keberuntungan. Giant Sun Immortal Venerable benar-benar muncul di hadapan Yao Huang. Yao Huang diliputi keterkejutan, ia tidak dapat mempercayainya. Saya, South Desolation, memberi hormat kepada Immortal Venerable. Pada saat ini, South Desolation Immortal memberi salam dengan hormat. Keturunan yang tidak berbakti ini memberi salam kepada leluhur. Yao Huang gemetar karena kegembiraan, ia segera berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Giant Sun Immortal Venerable tersenyum tipis, berdirilah. Tubuh utamaku telah mati, aku hanyalah mayat yang duduk di hadapanmu sekarang. Yao Huang mengangkat kepalanya dengan kaget, setelah memeriksa, ia akhirnya melihat bahwa Giant Sun Immortal Venerable di depannya tidak hidup, ia adalah zombie abadi.
Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Sejak Red Lotus Demon Venerable merusak takdir Gu, semua jiwa di dunia ini dapat tetap berada di alam kehidupan. Sejak saat itu, zombie muncul. Secara bertahap, ketika Gu Immortal menyadari bahwa mereka tidak memiliki rentang hidup yang cukup di luar sana, ada banyak sekali semut Gu, dengan sosok-sosok binatang buas di antara mereka. Mereka benar-benar pasukan yang besar. Hal yang mengejutkan adalah aura mereka bergabung bersama seperti sekelompok gunung. Mereka akan menjadi sangat kuat begitu mereka bergerak, seperti tsunami yang menerjang dengan kekuatan yang tak terbatas. Bukan hanya ukuran pasukan binatang buas, tetapi juga fakta bahwa ada banyak binatang buas kuno dan tak terlupakan di antara mereka. Para dewa, Gu juga dapat merasakan aura dari banyak Gu abadi liar. 5 binatang buas kuno. Kita baru saja meninggalkan Lentera Hitam, dan sekarang pasukan binatang buas ada di sini. 3 Dewa Gu peringkat 8 berbicara secara diam-diam. Mereka memiliki firasat buruk tentang bagaimana situasi berkembang, keberuntungan mereka terlalu buruk, itu sangat mencurigakan. Wei Ling yang berkata dengan muram, sepertinya kita perlu mempertimbangkan skenario terburuk dalam perjalanan kita mulai sekarang. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Sialan, Bichen Tian mengepalkan tinjunya. Jangkauan badai awan bintang itu terlalu besar, cepat dan kuat. 3 rumah Gu abadi dari benua tengah tidak dapat melarikan diri darinya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Bintang-bintang terbang tanpa henti. Awan petir bergemuruh saat cahaya bintang melesat keluar terus-menerus. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, tetapi orang hanya bisa merasa lemah dan tidak berdaya, tidak mengekspresikan apapun selain keterkejutan atas hal ini. Aku akan maju dengan perkemahan Edgeling, kalian semua ikuti aku. Pada saat yang genting, Wei Ling yang memutuskan ini. 3 rumah Gu abadi terbang menuju badai awan bintang. Rumah Gu abadi yang besar seperti semut kecil di depan badai awan bintang. Langit dan bumi menggeram keras. Badai awan bintang seperti paus prasejarah, menelan 3 rumah Gu abadi benua tengah dengan mudah. 3 rumah Gu abadi tidak dapat memuaskan selera badai awan bintang ini. Gemuruh, bangunan penyapu angin berguncang hebat.